Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video presentasi ini kita akan mulai membahas tentang komponen-komponen apa saja yang ada di dalam suatu laporan penelitian atau skripsi. Namun, pada video ini kita akan fokus dulu membahas tentang bab 1 atau pendahuluan pada suatu laporan penelitian atau skripsi. Tugas ini disusun oleh Nikmatul Fitri, NIM 1814080011 dari jurusan Tadris IPA Fisika kelas A dengan mata kuliah Metodologi Penelitian UIN Imam Bonjol Padang yang diampu oleh Ibu dosen Ibu Dr. Milyasari SPD MSI. Pada poin yang pertama kita akan membahas tentang isu-isu kontemporer dalam pendidikan. Sebelumnya, apa itu isu? Isu adalah topik yang sedang hangat diperbincangkan, sedangkan kontemporer memiliki arti kekinian atau sedang tren. Nah, jadi isu kontemporer adalah suatu pokok persoalan yang terjadi pada masa sekarang atau menjadi trending topik pada saat ini. Jadi, solusi penyelesaiannya harus sesuai dengan masalah yang sekarang, yaitu masa modern. Fenomena kontemporer dalam pendidikan Indonesia, contohnya penataan kembali kurikulum pada jenjang persekolahan. Secara terus-menerus berupaya untuk meningkatkan profesionalitas guru, memperluas akses di semua jenjang pendidikan. Nah, pada akhir-akhir ini, beredar isu bahwa perubahan kurikulum pendidikan Indonesia dilaksanakan dengan terburu-buru. Namun, hal ini Muhammad Nuh selaku Mendikbud dan Bapak Musliar Kasim selaku Wamendikbud bahwa perubahan kurikulum telah dipersiapkan sejak lama. Jadi, contoh isu kontemporer yaitu bahwa perubahan kurikulum pendidikan Indonesia dilaksanakan dengan terburu-buru. Pada poin yang kedua, kita akan membahas kriteria pemilihan judul. Kriteria pemilihan judul yang pertama, judul harus menarik, provokatif, menantang, dan membuat pembaca penasaran. Yang kedua, judulnya harus spesifik agar kajiannya fokus dan mendalam. Judul sebaiknya up to date, aktif, dan bertenaga dengan menggunakan kata-kata kunci. Yang keempat, hindarilah kata-kata yang tumpang tindih dengan judul-judul bab atau yang lain seperti tinjauan, analisis, penelitian, studi, dan survei. Yang kelima, judul menggunakan kata-kata kunci. Yang keenam, judul bukanlah dalam bentuk kalimat tapi berupa frasa atau kelompok frasa. Yang ketujuh, hindari kata-kata yang tidak penting. Yang kedelapan, hindari kata-kata yang bersinonim dalam membuat judul. Yang kesembilan, hindarilah kata-kata yang menyombongkan diri pada judul tersebut. Yang ke-10, dalam penggunaan kata depan sebaiknya menggunakan kata bahasa Inggris. Yang ke-11, judul harus mewakili substansi tugas akhir. Yang ke-12, judul merupakan solusi atas permasalahan yang diangkat. Yang ke-13, panjang judul sekitar 10 hingga 15 kata. Nah, berdasarkan pendapat Dr. Julian Shahnur, dapat disimpulkan bahwa di dalam judul harus mencangkup hal-hal berikut. Yang pertama, judul harus menunjukkan sifat atau jenis penelitian. Yang kedua, menunjukkan variabel utama yang merupakan objek penelitian. Yang ketiga, variabel yang menjadi faktor pengaruh variabel utama. Yang keempat, menunjukkan pada subjek penelitian atau unit analisisnya. Yang kelima, menunjukkan lokasi penelitian. Yang keenam, menunjukkan tahun penelitian dilaksanakan. Adapun syarat-syarat judul yang baik adalah yang pertama, judul dalam kalimat pernyataan bukan pertanyaan. Judul harus jelas dan singkat. Yang ketiga, berisi variabel-variabel yang akan diteliti. Yang keempat, judul menggambarkan keseluruhan isi dan kegiatan penelitian yang dilakukan. Berikut adalah contoh judul yang baik dalam penelitian. Nah, pada poin ketiga, kita akan membahas dasar-dasar penyusun latar belakang penelitian secara filosofis, yuridis, historis, dan empiris. Yang pertama, landasan yuridis. Yaitu
landasan yang berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku. Jadi, dalam menulis latar belakang, Anda harus mencari landasan hukum yang berlaku, landasan peraturan yang ada. Yang kedua yaitu landasan empiris, yaitu data-data nyata, kondisi kekinian yang ada di lapangan atau lingkungan. Landasan empiris dapat digali melalui kajian pustaka, observasi, atau melalui wawancara. Tujuannya yaitu menemukan kondisi senyata mungkin yang dapat mendasari Anda melakukan penelitian tersebut. Yang ketiga, landasan teoritis berupa pendapat-pendapat para ahli. Dan selanjutnya, penelitian berlandasan filosofis atau penelitian terdahulu, yaitu penelitian yang telah ada. Ini digunakan untuk mempertegas alasan kalian memilih mengembangkan hal tersebut. Yang selanjutnya, langkah-langkah menulis latar belakang dalam penelitian. Yang pertama, penelitian dan pengembangan dimulai dengan adanya potensi dan masalah. Yang kedua, dalam latar belakang, penulis harus menyajikan solusi dari masalah yang dilandasi oleh landasan teoritis. Yang ketiga, menyimpulkan latar belakang. Nah, dan yang pada poin keempat yaitu tahap penyusun latar belakang. Alur membuat latar belakang yaitu yang pertama menjelaskan tentang masalah yang akan diangkat. Nah, berikut adalah contoh latar belakang. Nah, yang kedua, penjelasan mengenai isi berupa fakta, data, fenomena, dan pendapat ahli terkait karya ilmiah yang kita buat. Nah, berikut adalah contoh fakta dan data. Yang ketiga, adanya saran atau alternatif penyelesaian masalah yang nantinya akan menjadi pokok pembahasan dalam karya ilmiah. Nah, berikut adalah contoh saran atau alternatif penyelesaian masalah. Pada poin yang kelima, kita membahas tentang langkah-langkah mengidentifikasi masalah. Nah, identifikasi masalah adalah proses untuk menentukan apa saja yang menjadi bagian inti dari sebuah penelitian. Nah, langkah-langkah mengidentifikasi masalah yang pertama, menemukan problem atau masalah, mengidentifikasi sumber permasalahan atau root cause. Yang ketiga, menciptakan kalimat isu atau kalimat permasalahan atau problem statement yang menjelaskan permasalahan yang sudah diidentifikasi. Yang selanjutnya, contoh identifikasi masalah. Judulnya penerapan pendekatan partisipatif dalam peningkatan prestasi belajar bahasa Inggris siswa kelas 8 SMP Negeri Panyawangan, Bandung tahun 2009. Dari judul ini kita dapat mengidentifikasi masalah sebanyak 7. Yang pertama, rendahnya prestasi belajar bahasa Inggris. Yang kedua, rendahnya motivasi belajar. Yang ketiga, pembelajaran bahasa Inggris belum komunikatif. Yang keempat, belum ditemukannya strategi pembelajaran yang efektif. Yang kelima, belum ada kolaborasi antara guru dan peserta didik. Yang keenam, penelitian yang digunakan masih konvensional. Yang ketujuh, pendayagunaan sumber belajar belum optimal. Yang poin yang kedelapan yaitu batasan masalah. Pengertian batasan masalah adalah suatu batasan sebuah ruang lingkup permasalahan yang akan kita lakukan agar pembahasan tidak terlampau jauh dan melebar dan hanya fokus pada suatu penelitian saja. Fungsi batasan masalah yaitu membantu mengidentifikasi masalah yang akan dibahas, memfokuskan pada suatu persoalan, membatasi jangkauan proses yang dibahas, menghasilkan sebuah permasalahan yang terselesaikan. Yang kelima, gambaran apa saja yang akan dibahas pada penelitian. Hal yang harus diperhatikan dalam membuat batasan masalah. Yang pertama, batasan masalah hendaknya sesuai dengan kemampuan peneliti. Yang kedua, sesuaikan batasan masalah dengan data dan fakta yang diperoleh dari lapangan. Yang ketiga, teliti dulu semua batasan masalah yang ditentukan. Yang keempat, batasan masalah yang ditetapkan hendaknya memiliki daya tarik tersendiri bagi seorang peneliti. Berikut adalah contoh dari batasan masalah.
contoh batasan masalah tentang mengelola sampah menjadi ramah lingkungan. Yang pertama, kenali jenis sampah yang akan diolah. Kedua, berikan pemahaman untuk membedakan sampah yang dapat didaur ulang dan yang tidak dapat. Yang selanjutnya, contoh batasan masalah laporan PKL jaringan wireless. Yang pertama, mengetahui apa itu jaringan wireless. Yang kedua, apa perbedaan dari jaringan wireless dan jaringan kabel. Dan yang ketiga, memberikan pemahaman mengenai jaringan wireless. Yang keempat, memberikan dampak baik dan dampak buruk yang didapat jika menggunakan jaringan wireless. Yang kelima, cara menggunakan jaringan wireless. Yang keenam, memberikan contoh desain jaringan wireless dan juga memberikan contoh troubleshoot untuk yang umum dilakukan jika terjadi masalah pada jaringan wireless yang dibangun. Pada poin yang ketujuh, kita akan membahas rumusan masalah penelitian. Apa itu rumusan masalah? Rumusan masalah adalah penjabaran dari identifikasi sebuah masalah dan pembatasan dalam sebuah masalah. Rumusan masalah umumnya disusun dalam bentuk kalimat tanya. Pertanyaan-pertanyaan tersebut untuk mengetahui apa saja yang ingin dikaji oleh si peneliti. Jack R. Frankel dan Norman Eweland menjelaskan bahwa salah satu karakteristik formulasi pertanyaan penelitian yang baik yaitu pertanyaan penelitian harus clear. Artinya, pertanyaan penelitian yang diajukan hendaknya disusun dengan kalimat yang jelas dan tidak membingungkan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam merumuskan rumusan masalah. Yang pertama, rumusan masalah hendaknya singkat dan bermakna. Yang kedua, rumusan masalah hendaknya dituangkan dalam bentuk kalimat tanya. Dan yang selanjutnya, masalah hendaknya dirumuskan secara operasional. Yang keempat, perumusan masalah haruslah dibatasi ruang lingkupnya sehingga itu memungkinkan penarikan kesimpulan yang jelas dan tegas. Yang selanjutnya, rumusan masalah berisi implikasi adanya data untuk mencari sebuah solusi dalam suatu permasalahan. Masalah harus menjadi dasar bagi judul dalam sebuah proses penelitian. Yang selanjutnya, ada jenis-jenis rumusan masalah. Ada rumusan masalah deskriptif, yaitu rumusan masalah merupakan suatu rumusan masalah yang berkaitan dengan pertanyaan terhadap keberadaan sebuah variabel atau lebih. Yang selanjutnya, rumusan masalah komparatif. Rumusan masalah komparatif merupakan rumusan masalah penelitian yang membagikan suatu variabel, maksudnya yang membandingkan suatu variabel atau lebih dengan variabel lainnya. Yang ketiga, rumusan masalah asosiatif, yaitu sebuah rumusan masalah dalam penelitian yang sifatnya menanyakan hubungan antara dua variabel atau bahkan lebih. Yang selanjutnya, contoh rumusan masalah tentang mengatasi sampah dalam masyarakat. Nah, rumusan masalahnya dapat kita buat. Yang pertama, apa pengertian sampah? Yang kedua, apa jenis-jenis sampah? Yang ketiga, bagaimana perkembangan sampah di masyarakat? Yang kelima, apa dampak sampah bagi masyarakat? Dan yang keenam, bagaimana cara mengolah sampah? Yang ke poin ke-8 yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian secara umum adalah sebuah untuk mencari atau menentukan kebenaran atau pengetahuan yang benar. Sujipto Raharjo menjabarkan pandangan dari Selti tentang tujuan penelitian. Yang pertama, mendapatkan pengetahuan tentang suatu gejala sehingga dapat merumuskan masalah secara tepat. Dan yang kedua, memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam tentang suatu gejala sehingga dapat merumuskan hipotesis. Yang ketiga, untuk menggambarkan secara lengkap karakteristik atau ciri-ciri dari suatu keadaan, perilaku individu dan perilaku kelompok. Dan yang keempat, mendapatkan keterangan tentang frekuensi suatu peristiwa tersebut. Yang selanjutnya,
memperoleh data mengenai hubungan antara satu gejala dengan gejala yang lain. Yang keenam, menguji hipotesis yang berisikan hubungan sebab akibat atau untuk sebuah penelitian yang didasarkan pada sebuah hipotesis. Yang selanjutnya, pada poin yang ke-9, kita membahas kegunaan atau manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis, yaitu penelitian yang bertitik tolak dari meragukan suatu teori tertentu disebut penelitian verifikatif. Keraguan terhadap suatu teori muncul jika teori yang bersangkutan tidak bisa menjelaskan peristiwa-peristiwa yang aktual, maka dilakukanlah penelitian. Pengujian terhadap teori tersebut dilakukan untuk penelitian empiris, dan hasilnya bisa menolak atau mengukuhkan atau merevisi teori yang bersangkutan. Yang kedua, manfaat praktis. Penelitian bermanfaat pula untuk memecahkan masalah-masalah yang praktis. Hampir semua lembaga yang ada di masyarakat, baik lembaga pemerintah maupun swasta, menyadari manfaat ini dengan menempatkan penelitian dan pengembangan sebagai bagian integral dalam organisasi mereka. Contoh manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Contohnya yaitu hasil dari penelitian ini dapat menjadi landasan pengembangan media pembelajaran atau penerapan media pembelajaran secara lebih lanjut. Yang kedua, manfaat praktis. Ada yang bagi siswa dan bagi guru. Bagi siswa, hasil penelitian diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar matematika kelas 4 SD Negeri Jomblang 01 Kota Semarang tahun 2015-2016 dengan penerapan media. Dan bagi guru, penerapan media papan pembelajaran dapat memfasilitasi siswa dalam belajar dan belajar materi dengan mudah. Yang pada poin ke-10 yaitu spesifikasi produk. Apa itu spesifikasi produk? Spesifikasi atau spesifik adalah suatu hal yang lebih khusus dari hal yang bersifat umum. Jadi spesifikasi produk adalah menjabarkan yang lebih khusus dari suatu produk atau laporan yang akan dibuat. Yang selanjutnya ada contoh spesifikasi produk. Produk yang dikembangkan adalah modul pembelajaran yang berbasis pendekatan saintifik. Spesifikasi yang diharapkan yaitu 1. Produk memuat kegiatan langkah-langkah belajar berpendekatan saintifik. Yang kedua, produk mengimplementasikan kegiatan belajar mandiri dengan mengandung informasi awal sebagai apresiasi. Yang selanjutnya, modul telah dilengkapi gambar-gambar pendukung dan relevan pada setiap materi dan soal yang diberikan. Dan yang keempat, materi yang terdapat pada modul ini hanya berisi materi IPA saja. Yang pada poin ke-11 ada asumsi dan keterbatasan. Yang pertama yaitu asumsi. Asumsi juga dapat diartikan sebagai suatu landasan berpikir yang dianggap benar walaupun hanya untuk sementara, karena asumsi bukanlah suatu kepastian. Nah, contoh asumsi yaitu media pembelajaran berbasis pendekatan saintifik dikembangkan dengan adanya beberapa asumsi, yaitu yang pertama, dengan menggunakan multimedia pada pembelajaran, peserta didik dapat mempelajari materi ajar berupa teks, gambar, chart, suara, video, dan sebagainya yang dikemas dalam PowerPoint. Sedangkan keterbatasan yaitu penelitian yang dilaksanakan hanya terbatas untuk subtema daur air. Yang kedua, pada penelitian ini pengembangan media pembelajaran hanya sebatas pada pengembangan multimedia saja. Memerlukan waktu yang cukup lama dan untuk membuat multimedia dalam pembelajaran daripada hanya membuat media gambar.
Dan yang keempat, dengan keterbatasan waktu yang tersedia menyebabkan pengembangan media pembelajaran tidak dapat dilakukan secara optimal. Yang kelima, ketersediaan media pembelajaran elektronik seperti komputer dan LCD untuk mendukung pemanfaatan multimedia dalam pembelajaran masih terbatas. Dan pada poin yang ke-12, ada definisi operasional. Nah, definisi operasional menurut Wahab adalah mendefinisikan variabel secara operasional berdasarkan karakteristik yang diamati, sehingga memungkinkan peneliti untuk melakukan observasi atau pengukuran secara cermat terhadap suatu objek atau fenomena. Perbedaan definisi operasional dengan definisi konsep. Definisi konsep disusun atas dasar-dasar aturan, buku, dan pedoman. Kamus yang baku, dan lain-lain, sehingga sifatnya umum dan abstrak. Sedangkan definisi operasional lebih konkret daripada definisi konsep agar dapat dilakukan oleh peneliti. Cara membuat definisi operasional harus ada beberapa komponen. Yang pertama, what. Untuk apa seorang peneliti melakukan penelitian. Yang kedua, who. Siapa subjek yang dikenai sasaran. Yang kedelapan, how. Yang ketiga, how. Bagaimana variabel yang didefinisikan. Yang selanjutnya, pengelompokan hasil penelitian atau satuan hasil penelitian variabel, yaitu penjelasan tentang skala data pengukuran variabel. Misalnya skala nominal, ordinal, interval, dan rasio. Yang kelima, ciri yang nampak dari variabel yang didefinisikan. Contoh definisi operasional sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.